Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita di bumi ini untuk menjadi ibadullah, menjadi hamba Allah, sekaligus menjadi khalifatullah, menjadi manusia-manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus mengelola bumi ini agar tidak salah arah, agar tidak salah kelola. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala minta kepada kita, menyuruh kita agar seimbang di dalam melaksanakan kehidupan ini, agar beribadah mahdah dan juga ibadah ghairu mahdah, agar beribadah secara vertikal ke langit, namun juga beribadah secara horizontal membumi. Jangan sampai kita melupakan dunia dengan alasan menggapai akhirat, padahal dunia adalah mazra'ah dan akhirah. Dunia adalah ladang menuju akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallah wabtaghi fima ataakallah ad-darul akhirah. Carilah apa-apa yang Allah inginkan, ad-darul akhirah, untuk akhirat. Silakan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh agar akhirat kamu dapat, agar surga tempat tinggalmu, agar firdaus tempat kembalimu. Wala tansa nasibaka fid dunya. Tetapi ingat, janganlah kamu melupakan nasibmu di akhirat. Janganlah kamu lupakan kehidupan dunia. Janganlah seperti para rahib-rahib yang meninggalkan dunia. Jangan seperti orang-orang yang mereka hanya beribadah di masjid, di gereja, tapi kemudian mereka meninggalkan dunia. Mereka tidak bekerja, mereka tidak mencari nafkah. Ingatlah, manusia-manusia mulia, penyeru-penyeru jalan Allah, para nabi, mereka adalah selain menjadi dai juga menjadi pekerja keras. Rata-rata para nabi adalah penggembala kambing. Ada juga yang menjadi tukang kayu, petani, tukang kain dan seterusnya. Maka dari itulah, selain bersungguh-sungguh sholat di masjid, kita juga perlu bersungguh-sungguh di dalam bekerja, memeras keringat, memutar otak, membanting tulang, mencari nafkah untuk keluarga kita. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menjadi manusia-manusia yang malas-malasan, berpangku tangan, tidak bersungguh-sungguh dalam mencari nafkah. Bahkan Rasulullah SAW menyamakan orang yang mencari nafkah, mencari uang untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, untuk keluarganya sebagai jihad fi sabilillah, sama dengan berperang di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, "In kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran." Jika ada seseorang yang dia keluar bekerja, mencari nafkah, mencari uang, mencari harta untuk anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia berjihad di jalan Allah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini. Jika ada seseorang yang dia bekerja sungguh-sungguh untuk memberi nafkah, memberi harta kepada dua orang tuanya yang sudah tua renta, fahuwa fi sabilillah, maka dia berjihad di jalan Allah.
maka kita perlu memberi nafkah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, sekaligus kepada orang tua kita yang sudah tidak bisa bekerja lagi. Memberikan uang kepada mereka, memberikan harta kepada mereka. Dan ini dianggap sebagai jihad fisabilillah, sama dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, maka dari itulah mari kita introspeksi diri. Benarkah kita sungguh-sungguh dalam mencari nafkah karena Allah? Jangan-jangan kita malas-malasan. Jangan-jangan kita bekerja hanya sekedar kewajiban saja, datang ke kantor hanya sekedar absensi. Datang ke tempat kerja hanyalah untuk duduk manis. Seluruh waktunya lebih banyak malah digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna, bukan untuk pekerjaan. Bagaimana akan menjadi sebuah keberkahan nafkah kita, harta yang kita dapatkan, sementara waktu-waktu yang kita kerjakan untuk bekerja justru habis untuk hal-hal di luar pekerjaan. Duduk di kantor, duduk di tempat kerja, seolah-olah saja bekerja, tapi pikirannya melayang di mana-mana, tapi penglihatannya kemana-mana. Yang dia kerjakan berbeda dengan tempat tinggalnya, tempat duduknya. Mari kita introspeksi diri, sungguhkah kita bersungguh-sungguh di dalam mencari nafkah? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan melihat bagaimana kualitas nafkah kita. Kualitas pekerjaan kita seperti apa, Allah akan melihat. Baguskah pekerjaan kita? Sungguh-sungguhkah kita dalam bekerja? Di kantor, di sawah, di tempat dagang, sungguhkah kita bersungguh-sungguh, kita malas-malasan? Innallaha thayyibun, sungguhnya Allah itu baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kalau kita hanya bekerja asal-asalan, kita hanya ke kantor tapi tidak serius dalam bekerja, kita ke sawah tapi tidak serius bekerja, kita ke pasar tapi tidak serius bekerja, apakah itu thayyib? Apakah itu perbuatan yang baik yang Allah cintai? Tentunya tidak. Allah akan melihat pekerjaan kita. Dalam Quran disebutkan wa qul i'malu, katakanlah bekerjalah kalian sungguh-sungguh, jangan malas-malasan. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, maka Allah akan melihat pekerjaan kalian. Allah akan melihat karya-karya kalian. Kemudian selain kita sungguh-sungguh di dalam bekerja, peras keringat, banting tulang, tangan jadi kaki, kaki jadi tangan, kita pastikan bahwa apa yang kita kerjakan benar-benar halal, sesuai apa yang Allah gariskan. Jangan sampai ada syubhat di antara kita, apalagi haram. Yang syubhat saja kita hindari, apalagi haram. Betapa banyak orang-orang yang tidak takut kepada harta-harta yang haram. Lihatlah mereka alumni pesantren yang rela mencuri dengan cara berdasi, duduk di kantor, yang dicuri miliaran rupiah, yang dicuri triliunan rupiah. Mereka korupsi, mereka tidak peduli dengan harta-harta yang haram, tidak peduli apa yang mereka berikan kepada anak mereka. Padahal harta yang haram itu akan menjadi makanan yang dimakan oleh anaknya, oleh istrinya. Ketika harta yang haram itu dimakan oleh anaknya, oleh istrinya, akan menjadi darah, akan menjadi tulang, akan menjadi daging anak-anaknya. Anak-anaknya tumbuh dengan tulang-tulang yang haram, darah-darah yang haram. Betapa banyak orang tidak peduli dengan perkara syubhat, riba, harta yang haram, yang gharar. Tidak peduli mereka, yang penting ada uang, yang penting ada yang bisa dimakan. Tidak tahu bagaimana anak-anaknya kelak tumbuh dengan yang haram itulah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutiru as-safar ash'ata aghbara." Rasulullah menyebutkan kondisi orang yang seharusnya layak diterima doanya. Dia melakukan safar, dia layak untuk jawab doanya.
Yamuddu yadayhi ila sama, dia menegakkan, memanjangkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, wahai Tuhan, wahai Tuhan. Seharusnya Allah akan menjawab doanya, Allah akan menjawab permintaannya. Kalau sudah orang mengangkat tangan begini, Allah malu untuk tidak menjawab. Wa mat'amahu haram, akan tetapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, isi perutnya diisi dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana kata Rasulullah doanya akan dijawab oleh Allah? Berdoa di saat tahajud, berdoa saat sholat, bahkan berdoa di Mekah sekalipun, kalaulah makanan haram masih dia makan, kalaulah pakaiannya masih haram, mana mungkin akan Allah balas doa-doanya? Mana mungkin anak-anaknya menjadi anak yang soleh solihah, keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah, sementara dia tidak peduli dengan perkara yang subhat, yang haram, yang gharar, judi, riba, dia embat semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semuanya bisa selamat darinya.